Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amal. Udzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab Risalatut Tahdzir, melanjutkan penjelasan tentang bantahan-bantahan terhadap keyakinan Hizbut Tahrir. Jadi pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa kesesatan yang paling parah yang dibawa oleh Hizbut Tahrir adalah keyakinan Qadariyah atau keyakinan Mu'tazilah, yaitu seorang hamba menciptakan perbuatan al-ikhtiyariyah, perbuatan yang bisa dikehendaki. Terus kemudian dibantah oleh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa manusia tidak bisa menciptakan dengan dalil firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai', dan dalil hal min khaliqin ghairullah, serta dalil qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang menetapkan bahwasannya pencipta manusia adalah Allah, yang menciptakan perbuatan adalah Allah, dan pencipta seluruh alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan seorang hamba, baik yang berbangsa ikhtiyariyah maupun anti-teroriyah, yang menciptakan adalah Allah, bukan manusia. Kita lanjutkan bantahannya. Qala al-muallif rahimahullah wa minal ayati, dan di antara ayat-ayat ad-dallati yang menunjukkan ala annal abda, atas sesungguhnya seorang hamba, la yakhluqu af'alahu, tidak menciptakan perbuatan-perbuatannya, mutlaqan, secara mutlak, al-ikhtiyariyata, baik perbuatan yang bisa dikehendaki, wa ghairoha, dan selain perbuatan yang bisa dikehendaki atau diistilahkan af'al an-nibtiroriyah. Qaulullah Ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum, yang maknanya maka kalian para sahabat tidaklah membunuh mereka, orang-orang kafir, walakinnallaha qatalahum, dan tetapi Allah yang membunuh mereka. Suratul Anfal. Ma'annal muslimina, padahal sesungguhnya orang-orang muslim qatalu, memerangi orang-orang kafir, faqatalu, dan membunuh orang-orang kafir. Nafallahu anhum, Allah menafikan kepada mereka para sahabat, annahum qatalu min haitsul haqiqatu, ya, sesungguhnya mereka secara hakikat, ya, membunuh mereka, membunuh orang-orang kafir. Li'anna hadzal qatla, karena sesungguhnya pembunuhan ini, allazi qatalahu sahabatu, yang dilakukan oleh para sahabat, ya, hasala, ya, terjadi pada para sahabat, lakinna qatlahum hadza laisa hum khalaquhu, tetapi pembunuhan mereka ini tidaklah maknanya mereka menciptakan pembunuhan. Balillahu khalaqahu, tetapi Allah yang menciptakan pembunuhan tersebut. Hum fa'alu min haitsul qasbu wa zahiru, sedangkan mereka para sahabat hanya melakukan pembunuhan dari sisi kasab. Kasab itu melakukan atau mengarahkan keinginan dan kehendak untuk melakukan sesuatu, dan saat itu juga yang menciptakan adalah Allah. Ini
kasab. Wadh-dhahiru, dan dari sisi zahirnya. Wallahu khalaqahu, hakikatnya Allah yang menciptakannya. Ai aujadahu minal adami ilal wujud. Artinya Allah yang mewujudkan pembunuhan tersebut dari tidak ada menjadi ada. Nah, jadi di antara ayat-ayat yang menunjukkan atau sebagai dalil, ya, ayat Al-Quran yang dijadikan dalil, ya, bahwasannya manusia atau hamba tidak bisa menciptakan perbuatannya, baik perbuatan yang bisa dikehendaki maupun perbuatan yang tidak bisa dikehendaki. Di antara ayat tersebut adalah firman Allah Ta'ala, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Ya, di sini khitobnya yang diajak bicara siapa? Para sahabat, ya. Di sini dijelaskan, kalian semua para sahabat tidak membunuh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Walakinnallaha qatalahum, tetapi Allah yang membunuh mereka. Nah, pada ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan, ya, para sahabat, ya, dijelaskan bahwasannya mereka itu, ya, tidak menciptakan secara hakikatnya, ya, tentang membunuh orang-orang kafir Quraisy. Artinya Allah menafikan penciptaan kepada para sahabat dalam, ya, membunuh orang-orang kafir Quraisy, padahal secara zahirnya, secara kasibnya, secara aspek lahiriahnya, orang-orang muslim, ya, memerangi orang-orang kafir Quraisy dan juga yang membunuh orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi pada ayat tersebut dijelaskan falam taqtuluhum, kalian semua para sahabat tidak membunuh. Di sini kan dinafikan, ya, Allah menafikan pembunuhan kepada para sahabat. Maksudnya secara hakikat para sahabat itu tidak bisa menciptakan pembunuhan. Walakinnallaha qatalahum, akan tetapi, ya, akan tetapi sesungguhnya secara hakikat yang menciptakan pembunuhan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini dijelaskan, ya, ma'annal muslimina qatalu faqatalu, padahal secara zahirnya orang-orang muslimin, mereka yang memerangi orang-orang kafir Quraisy, faqatalu, dan mereka juga yang membunuh kafir Quraisy. Nafallahu anhum annahum qatalu min haitsul haqiqah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan pembunuhan, ya, perbuatan pembunuhan kepada para sahabat dari sisi hakikatnya, ya, yang maknanya apa? Bahwasannya, ya, perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh sahabat yang menciptakan adalah Allah. Sedangkan secara zahir dan secara kasatnya yang melakukan adalah siapa? Yang melakukan adalah para sahabat. Tetapi, ya, wajib kita yakini bahwasannya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil, ya, tentang penjelasan bahwasannya manusia atau seorang hamba tidak bisa menciptakan. Jelas sampai sini? Baik, kita lanjut. Tsumma qala Allah Ta'ala ala isri hadhil jumlati. Kemudian Allah Ta'ala berfirman melanjutkan jumlah ini. Kalian perhatikan ayat yang sebelumnya, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Ayat berapa itu? Ayat 17. Ayat 17. Suratnya apa? Surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat 17. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melanjutkan jumlah ini, melanjutkan jumlah falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum.
ayat wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ya, coba kita perhatikan sama-sama. Wa ma ramaita, dan tidaklah kamu Muhammad melempar. Idh ramaita, ketika kamu melempar. Walakinnallaha rama, dan tetapilah Allah yang melempar. Ya. Ayat 17 suratul Anfal. Nafa ar-rumya an Rasulillah min haitsul haqiqatu wal ijad. Allah Subhanahu wa taala mentiadakan perbuatan pelemparan dari Rasulullah, ya, dari segi hakikat dan penciptaan. Wa wal ibrazu minal adami ilal wujud. Penciptaan artinya mewujudkan, mengadakan, ibros itu mengadakan, minal adam, dari tidak ada, ilal wujudi, menjadi ada. Makna dari ayat itu artinya aima khalaqta anta dzalika rumya allazi hasala minka. Aima khalaqta anta dzalika rumya allazi hasala minka. Artinya tidaklah kamu, ya wahai Muhammad, menciptakan perbuatan yang terjadi dari kamu. Balillahu khalaqahu, akan tetapi yang menciptakan pelemparan itu adalah Allah. Ai huwa aujada dzalika ramya allazi hasala minka. Artinya dia Allah yang menciptakan, yang mewujudkan pelemparan yang telah dilakukan dari kamu. Ayillahu ta'ala nafar ramya min wajhin. Artinya Allah menafikan perbuatan pelemparan, ya, min wajhin, dari sisi lain, wa asbatahu min wajhin, dan menetapkan pelemparan tersebut kepada Nabi Muhammad dari sisi yang lain. Nafa ayyakuna dzalika ramyu makhluqan lir rasul. Allah mentiadakan perbuatan pelemparan kepada Nabi Muhammad dari segi makna penciptaan. Wa asbatahu min haitsu innahu kasabahu, dan Allah menetapkan pelemparan kepada Nabi Muhammad dari segi sisi sesungguhnya Muhammad yang melakukan perbuatan pelemparan. Ai huwa fa'alahu min ghairi ayyakuna khalaqahu. Artinya dia Muhammad yang melakukan pelemparan tanpa dia yang menciptakan. Nah, ayat yang selanjutnya yang dijadikan sebagai dalil, ya, ayat yang selanjutnya yang dijadikan sebagai dalil bahwasannya manusia atau seorang hamba tidak bisa menciptakan adalah ayat kelanjutan setelah ayat falam taqtuluhum, yaitu ayat wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Di sini sangat jelas sekali maknanya. Wa ma ramaita, dan tidaklah engkau Muhammad melempar, iz ramaita, ketika kamu melempar. Ya, di sini ada penafian dan ada penetapan. Wa ma ramaita berarti menafikan pelemparan atau perbuatan pelemparan kepada Nabi Muhammad. Iz ramaita, pada kalimat ini iz ramaita menetapkan pelemparan kepada Nabi Muhammad. Ini maknanya bagaimana? Gitu kan? Nah, di sini sudah dijelaskan tadi bahwa makna wa ma ramaita, tidaklah engkau Muhammad menciptakan pelemparan. Ya, tidaklah wahai Muhammad menciptakan pelemparan. Jadi wa ma ramaita di sini menafikan khalqun kepada Nabi Muhammad. Yang maknanya Nabi Muhammad tidak bisa menciptakan perbuatan pelemparan. Iz ramaita di sini menetapkan kasab. Ketika kamu,
ya usaha atau melakukan perbuatan pelemparan. Jadi ayat ini ya satu sisi menafikan, satu sisi menetapkan. Menafikan apa? Menafikan penciptaan kepada Nabi Muhammad. Dan menetapkan apa? Menetapkan ya kasab kepada Nabi Muhammad. Yang artinya ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya manusia itu tidak bisa menciptakan. Manusia hanya bisa berbuat, manusia hanya bisa melakukan, dan tidak bisa menciptakan. Karena apa? Jelas sekali, walakinnallaha rama, tetapi hakikatnya yang menciptakan pelemparan tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini jelas sekali ya. Nah, paham sampai sini? Ya. Famukhalafatu tahririyati lihatainil ayataini shorihatun. Ya, penyimpangan kelompok Hizbut Tahrir terhadap dua ayat ini, yaitu ayat mana? Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum, dan ayat wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Penyimpangan kelompok Hizbut Tahrir terhadap dua ayat ini, yaitu ayat mana? Falam taqtuluhum, terus walakinnallaha qatalahum, terus ayat yang berikutnya wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Shorihatun, sangat jelas sekali. Ya, sangat jelas sekali. Jadi penyimpangan ya keyakinan Hizbut Tahrir terhadap dua ayat tersebut sangat jelas sekali. Walil ayatil ukhra asaddu tasrihan, dan apalagi terhadap ayat yang terakhir, yaitu ayat wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama, ya asaddu tasrihan, ya lebih jelas lagi ya bahwasannya Hizbut Tahrir keyakinannya itu menyimpang dengan Al-Quran. Ya. Qala Imam Abu Hanifah. Nah, di sini muallif ya pengarang kitab Risalatul Takfir setelah menyebutkan dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang manusia tidak bisa menciptakan, ya. Lalu kemudian muallif kitab Risalatul Takfir menyebutkan maqalah ulama salaf. Ya, ini memberikan faidah apa? Memberikan faidah bahwasannya para ulama salaf keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi para ulama-ulama salaf seperti Al-Imam Abu Hanifah keyakinannya adalah manusia tidak bisa menciptakan. Yang menciptakan hanyalah Allah Ta'ala. Ini ulama salaf. Jadi kalau ada orang atau kelompok yang mengaku salaf, ya, kemudian isinya menyimpang dengan keyakinan para ulama salaf, ini jelas namanya pengakuan dusta, ya. Hanya mengatasnamakan ulama salaf, tetapi ulama salaf tidak berkata seperti itu. Nah, ini contohnya nih, ya. Contoh bahwasanya ulama salaf keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Abu Hanifah berkata, ya, a'malul ibadi fi'lun minhum wa khalqun lillah. Wah, ini ya jelas sekali. A'malul ibadi fi'lun minhum wa khalqun lillah. Perbuatan-perbuatan seorang hamba, ya, adalah perbuatan dari mereka dan penciptaan dari Allah. Jelas sekali. Al-Imam Abu Hanifah menerangkan, ya, ngendika, ya, jelaskan bahwa, ya, manusia atau seorang hamba hanya bisa berbuat. Yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadza salaful ummati wa khalafuhum. Nah, atas keyakinan ini mayoritas, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari generasi salaf, yaitu ulama yang hidup pada abad 300 Hijriah pertama, dan ulama-ulama khalaf keyakinannya seperti ini, prinsipnya seperti ini.
Jadi manusia tidak bisa menciptakan, hanya bisa berbuat atau diistilahkan kasar. Dan yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini? Jelas? Wa ma khalafa hadza fa huwa khilafu kitabillah wa khilafu hadits Rasulillah. Dan barang siapa yang menyimpang dari keyakinan ini, yang menyempal dari keyakinan ini, yang berlawanan dengan keyakinan ini, maka sesungguhnya dia berlawanan atau menentang dengan Al-Quran dan juga berlawanan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa yang berkeyakinan bahwasannya manusia bisa menciptakan perbuatannya, maka sesungguhnya keyakinan ini berlawanan atau menentang dengan Al-Quran dan juga menentang dengan hadis Rasulullah. Kita tahu bahwasannya rujukan umat Islam adalah Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Maka barang siapa yang berlawanan dengan Al-Quran dan hadis, ini jelas bukan ajaran Islam, tapi apa? Sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Jelas? Dan bahkan Al-Imam An-Nasafi beliau mengatakan Rabbun nususi kufrun. Rabbun nususi kufrun. Al-Imam siapa? An-Nasafi. Beliau mengatakan Rabbun nususi kufrun, yang maknanya menentang nas. Di sini isi nasnya Al-Quran, hadis dan ijma'. Kufrun, maka menyebabkan seseorang terjatuh di dalam kekufuran. Ini kaidah. Ya. Jadi Hizbut Tahrir keyakinannya sama dengan Qadariyah dan Mu'tazilah, dan keyakinan Mu'tazilah Qadariyah yang dibawa oleh Hizbut Tahrir ya berlawanan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, maka dihukumi keyakinan tersebut menjatuhkan mereka di dalam kekufuran. Paham? Jelas? Nah, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Muadzin wa nusalli 'alan nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik.